Halo semuanya. Nah, halo Halo, Adri. halo. Apa kabar? Baik-baik. Adri, Ya, nah, kita mau lanjut bicara Adri ya tentang oke. topik yang baru nih. Nah, ini topik pertama berarti ya setelah tadi perkenalannya. Ya, betul. Iya, kita mau ngobrolin apa yang pernah menjadi yang pertemukan kita nih. Maksudnya ya saya sama Adri ketemunya kan di program Kapal Pemuda Asia Tenggara dan Jepang. Nah, itu sebetulnya tergabung kalau di dulu tuh ada namanya bilangnya seorang program pertukaran pemuda gitu ya. Tapi sekarang namanya jadi lebih dipatenin kali ya. Jadi kayak pertukaran pemuda antar negara. Jadi kalau pakai program Oh, depannya program PPAN. Nah, program PPAN. pertukaran pemuda antar negara. Gitu Oke. di. Ya, betul. Nah, kalau Adri dulu eh tahunya Adri kan wakil dari Jambi ya. Jambi. Nah, Ah, Jambi ya. Dulu aku apa aja, Dri? tahunya eh, waktu kuliah ya. Kan Ah, aku kuliah di Universitas Jambi. hmm, Nah, pas di Mading ada hmm. pengumuman. Oh, di Mading. Ada pengumuman. Hmm. Nah, itu program pertukaran pemuda antar negara tadi. Hmm, hmm, Nah, itu ada tiga pengumumannya itu. Pertukaran pemuda hmm. eh, untuk Kanada, Australia, sama Jepang ASEAN ya. Bilangnya itu Nah, ya pertama. gitu. Hmm. Dan waktunya lama kan, yang Kanada itu 9 bulan ya kalau nggak salah ya. Australia Eh, 6 bulan, yang lebih Jepang dikit ya sih, 3,5 bulan gitu. tapi Kurang kan lebih lah ya. dibagi dua ya, maksudnya setengah Dua dari setengahnya program di mereka. Kanada, setengah Indonesia ya. Ya, betul. Hmm. Hmm. Jadi Nah, kayaknya terus, nggak sengaja deh lihat mading itu dan hmm, ya itu suatu apa ya kesempatan yang luar biasa kan yang bisa lihat ya, punya experience ke luar bukan lihat negeri dari dibayarin. betul. Kok bukan ini, ada mungkin alumni yang Adri kenal gitu sebelumnya, jadi Oh nggak ada, dibagi itu. Nggak betul-betul ada. dari nol kok. Saya ngelihatnya dari pengumuman aja Oh, mana di aja? kampus. Heeh. Oh, hebat juga ya. Iya, betul-betul nggak ada sama sekali. Baru dengar itu ada program seperti itu, ada program pertukaran pemuda antar negara, nggak Hmm. ada relasi, nggak ada siapapun, Hmm. langsung daftar aja. Langsung daftar aja. Itu sekali Mm-mm. ikut langsung lulus. Ya, itu kan banyak yang ikut. Kan itu seleksi ya Ya, maksudnya untuk Adri Jambi. Hah? tahun 92 itu pertama kali ikut tes seleksi langsung lulus. Iya, Oh, langsung lulus. hebat. Tapi banyak saingannya kan. Ya, Iya mungkin pasti. karena Jambi mungkin dibanding Jakarta ya, penduduknya Hmm. lebih dikit atau apa gitu. Jambi Hmm. hanya mewakili satu program itu satu orang. Untuk ASEAN Hmm. satu orang kan, untuk Jepang, untuk Kanada satu orang, Australia satu orang. Betul betul. Tapi peserta yang ikut kan Kalau ada 40 sampai 50 orang waktu itu. untuk per programnya ya Iya. seleksinya. Oh, oke. Kalau Nah, apa kalau namanya? kalau Kalau apa Jakarta namanya? gimana? Adi, Oh, Adi Jakarta. perwakilan Jakarta kan? Oke. Betul Jakarta. Ya, kalau di Jakarta yang ikut kurang lebih ya, hampir 100 sih untuk per Oh programnya iya. emang. Tapi em, programnya dulu kita memang juga cuma dikit ya. Hmm. Adanya tadi seperti Adri bilang sama kok. Indonesia, Hmm. Australia, Indonesia, Kanada, sama bilangnya kapal pemuda ya, bilangnya gitu ya. Iya, iya. Pemuda ASEAN Jepang gitu bilangnya. Nah, eh, kalau dari ketiga program tersebut terus terang sih dulu pertamanya saya tuh nggak sayap sih. Jadi pernah ikut sebelumnya untuk yang Indonesia Kanada. Mungkin alasannya kayak tadi Adri bilang kan di Kanadanya lama ya, hampir mungkin bener sih kalau nggak salah 9 bulan ya kalau nggak salah ya. Iya, Nah, total 9 bulan ya setengahnya di Kanada, setengah di Indonesia. Oh ya, nah itu Adi, saya mungkin rekan-rekan mau lihat nih judul topik kita ngapain hari ini. oh iya, Iya. Nah, judulnya biar dipasang dulu ya. iya. Nah itu. Iya, Oke. iya jadi dulu tuh memang kepikiran yang lamanya Dri. Jadi kayak yang 9 bulan itu menarik bagi saya untuk bisa tinggal di negara orang gitu ya, meskipun separuh dari programnya aja cuma sekitar 4,5 bulan. Jadi
waktu di awal berusaha untuk ikutnya Oh, di, daftarnya ke sana ya, yang ke ya, Kanada ya? misalkan ada, dan gagal itu tahun 91. Oh, iya iya iya. Terus tahun Mhm. 91 gagal, terus 92 coba lagi, tapi waktu itu karena tahun 91-nya pernah nganterin apa namanya, keluarga angkat ya, keluarga angkat yang jadi nanganin apa namanya, kalau Foster PY parent ya? atau parent, nah Ya. jadi nggak tertarik ya, tahun depannya coba ikutnya yang siap gitu. Hmm. Iya iya iya. Oke, oke, sekarang kita mau bicara tentang apa namanya, yang ada PPAN di tahun-tahun sekarang ya. Ntar ya. Nah, oke, kalau yang sekarang mungkin kita lihat informasi ya. Dia, saya akan Iya. sharing screen. Iya, Ntar masing-masing ya. program ada Mm-mm, kelebihannya ya. Kalau yang Kapal Pemuda itu betul, kita bisa mengunjungi banyak negara, nggak hanya satu kan? betul. Iya. Ini sekarang saya coba kasih lihat apa namanya. Nah ini udah kelihatan belum, Dri? Masih oke, udah kelihatan. Kelihatan ya. Nah, Iya. jadi di sini kalau yang PPAN di akhir-akhir ini programnya nambah, Dri, bukan cuma 3 seperti dulu Iya lagi ya. ya. Nah kan kalau dulu kan ini kan namanya programnya yang kita ikutin SEAP ya. SEAP itu Iya. singkatan dari The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Dulu waktu di zaman kita belum ada loh kata Japanese-nya. Iya, betul betul. Southeast Jadi, Asia, Southeast iya, Asia ya, Asia iya, Tenggara. Southeast Asian. Jadi kata Japanese ini kalau nggak salah ditambahin di tahun 2004 kalau nggak salah ya. Karena memang kan pesertanya sebenarnya ada peserta Jepangnya gitu. Dan Iya, programnya betul. juga ini kan program Jepang sebenarnya. Makanya dia Iya, namanya jadi masuk nih. Cuman nama betul, programnya nggak dirubah, nggak jadi dimasukin huruf betul. J di tengah-tengah sini. Iya, ya susah bacanya nanti kalau tambah J Susah ya. bacanya, bener-bener. Terus kemudian program yang Indonesia Australia, kita bilang kan PPIA ya, Pertukaran Iya, Pemuda Indonesia Australia kan. Nah betul. kalau saya lebih dikenal dengan nama AYEP ya. AYEP itu Australia Indonesia Youth Exchange Program. Hmm, oke. Gitu. Terus berikutnya nih berkembang nih, Dri. Jadi sekarang kalau Adri mungkin apa namanya, lihat di beberapa ini Instagram ya, akun ya, untuk dari alumni. Jadi sekarang udah ada program Indonesia Malaysia Youth Exchange Program. Nah, singkatannya IMYAT. Oh IMYAT. iya, ini khusus Malaysia ya? Ya, Oh Malaysia. iya, ya gantian Terus gantian tinggal kali ya, Malaysia sebagian, Indonesia sebagian ya. tapi programnya ini sebentar, Dri. Nih seperti Berapa di lama sini itu? nih. Nih tulisannya ada nih 25 hari. Oh iya, Hmm, sampai sebulan. Kemudian untuk di negara ASEAN lainnya nih sebelah sini ada nih. Nih Singapura. Singapura heeh, Indonesia. Sama Singapura juga ada. Nah, mhm. Singapura ini kalau nggak salah totalnya paling pendek deh. Dia kalau nggak salah seminggu di Singapura, seminggu di Indonesia. Oh makin pendek ya? Kalau kan tergantung kerjasamanya ya. Iya iya betul. Mm. Terus kalau dengan Korea, nah ini totalnya 20 hari di dua negara. Jadi 10 hari sana, 10 hari di sini. Oh, wah Indonesia Korea Korea. tuh bakalan banyak peminat itu. Iya, Iya. Kalau dari program sebetulnya masih ada lagi, Dri. Ada yang sama India, namanya iya apa ya. ya? Tapi di sini nggak ditulis nih. Jadi ada India ya, India sama juga ada untuk sama Cina. Jadi kalau dihitung programnya, ini kan udah ada 5 ya. Nah sama tambah Iya. 2 tadi 7 sebetulnya sekarang. Ini yang Gitu. yang G2G ya, kerjasama pemerintah Indonesia dengan Ya, pemerintah yang yang bersangkutan ya. betul. Jadi bagi yang sedang nonton,
apabila yang nonton masih umurnya antara range 18 sampai 30, silakan nih cari tahu tentang program PPAN dari IG boleh kali ya, di provinsi masing-masing. Terus kalau yang udah berumur punya anak, nah silakan anaknya mungkin bisa untuk dikasih semangat biar bisa ikutan program pertukaran pemuda seperti ini. Mau, Iya, mau ya betul. kan, bener ya? Kalau kita dulu kan daftarnya ke kalau Depdikbud ya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oh iya benar. Nah, kalau sekarang Kalau kemana itu, Adi? betul. Sekarang beda. Jadi sekarang itu kepanjangan tangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi kalau namanya di provinsi itu Dispora, Dinas Dispora ya. Pendidikan, Dinas Pemuda, Pemuda dan Olahraga. Pemuda dan Olahraga. Ya, Dinas Oh Pemuda dan iya. Olahraga. Jadi kepanjangannya, kepanjangan tangannya Kemenpora di daerah, gitu. Ya itu kalau sekarang kan akses informasi mudah ya, Hmm. tinggal searching aja secara online. Kalau kita dulu, wah belum ada HP, belum ada internet juga, Iya betul betul betul. tinggalin informasi di mading. Kalau sekarang tinggal ketik search di search web browser ya ketemu lah informasi itu banyak sekali kan. Betul. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang program tersebut, itu tujuannya sebenarnya beda-beda ya. Jadi setiap program ada tujuannya, basicnya beda-beda. Kalau yang program yang saya dan Adri ikuti itu eh, program objektifnya friendship, persahabatan dan mutual Iya, understanding. Ya. Jadi kalau sekarang ditambah bahkan bukan cuma friendship dan mutual understanding, tapi juga collaboration ya sama international cooperation. Jadi kita lebih bisa bukan cuma sekedar bersahabat, tapi juga bisa bekerja sama ya betul, betul. dengan pihak luar. Tapi pada prinsipnya sama Bedanya sih. bedanya saya sama Adi, kalau saya kan jadi peserta. Kalau Adi peserta juga, dua kali kan, satu lagi national leader. Ya Heeh. alhamdulillah pernah kesempatannya pernah seperti itu. Tapi ya pada prinsipnya kalau sebagai peserta sekali peserta tetap peserta ya. Apa namanya once a Iya, PY forever a PY. PY itu participating youth. betul betul ya dari tahun 92 ya. Sekarang wah pasti Iya. udah lama banget. Angkatan Nah, berapa waktu itu kita, Adi? kita angkatan 19. 19 ya. Ya, karena programnya mulai tahun 74 ya. Ya, ini program Jadi tahunan ya. Jadi buat program tahunan. program tahunan ya buat siapapun nih teman-teman yang disebut kategori pemuda ya. Betul. Sampai Tapi usia 30 ya. untuk 2 tahun ini kita vakum, Dri. Apa namanya untuk Oh program iya dalam iya artian iya yang iya. persis sama ya. Tapi Betul. sebagai penggantinya diberikan program konferensi, jadi kayak online meeting. Nah, Nah, itu konferensinya itu gimana? sebetulnya Bisa diakses banyak orang atau ada seleksi juga itu? ada seleksi. Jadi untuk Oh Indonesia ada iya. seleksi, terus untuk tahun ini akan diadakan di mulai minggu depan, ya 28 November, dan berakhirnya nanti kalau nggak salah tanggal 9 Januari, ada 4 kali sesi yang mereka akan bertemu secara internasional. Gitu, dibagi Online dalam, online ya, conference ya judulnya? discussion ya. Sebenarnya sih, Online. sebetulnya namanya conference, tapi seperti online meeting ya. Itu dibagi lagi, jadi setiap negara masing-masing peserta harus ikut satu topik diskusi. Topik diskusinya nanti Iya. dibimbing sama satu fasilitator. Nah, terus nanti apa namanya membahas tentang topik tersebut, dan topiknya itu dari ini turunannya dari uh, SDG yang dari PBB. MDG. SDG. SDG, ya, tahu nggak Apa SDG? itu? Ada kalau nggak salah Nggak ada tahu. 17 topik. Uh, SDG itu singkatannya, sebentar ya, saya kok jadi takut salah ya ngomongnya ya. Bentar. G, yaitu yang terakhir G itu government ya. Bukan, goals. Jadi Oh, bukan. sustainable development goals. Oh, goals. Ya, 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 Nah, ya. jadi ada 17. Jadi sebenarnya dari sustainable development goals ini kita kan karena 17 kebanyakan, kalau dari SEAP tuh biasanya dibaginya menjadi berapa ya tahun ini ya? Lupa 9 apa 11 ya? 9 apa?
Nah, kayaknya itu 99 topik topik. iya, Hmm, entar masing-masing kita belum bicara program khusus yang kita ikuti ya, belum, belum. ngapain aja, termasuk diskusi yang conference online sekarang pun kita lakukan secara offline kan, di atas kapal pesiar. Betul. Mungkin rekan-rekan bakalan tertarik itu, sekalian gambar-gambarnya. Boleh, boleh. Habis ini ya. Iya, Oke. Kalau gitu kita akhiri dulu pembicaraan kali ini. oke, Nanti kita siap. bicara lebih lanjut tentang bagaimana ikuti programnya ya. Ya, Oke. oke, stay tune di Makasih ya. program selanjutnya. Oke.